Peristiwa Fathul Makkah. Pada awal bulan Dzulhijjah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya memulai perjalanan menuju ke Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Sayangnya, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah. Di sana, orang-orang Quraisy bertanya tentang tujuan rombongan dari Nabi Muhammad SAW. Utusan Nabi, yaitu Utsman bin Affan, berusaha menjelaskan tujuan mereka beribadah haji dan mengunjungi saudaranya di Makkah kepada pemimpin kaum Quraisy. Utsman diizinkan melakukan tawaf di Ka'bah tanpa Nabi Muhammad SAW. Tetapi pemimpin kaum Quraisy masih menolak kedatangan Nabi dan para sahabatnya. Setelah itu, Nabi Muhammad memimpin perundingan antara kaum muslimin dan kaum Quraisy, sehingga disepakatilah perjanjian Hudaybiyah yang berisi: pertama, pengikut Nabi Muhammad tidak boleh menjalankan ibadah umroh pada tahun ini, namun boleh mengerjakan tahun depan dan waktunya tidak boleh lebih dari 3 hari. Kedua, menghentikan permusuhan dan tidak saling menyerang dalam waktu 10 tahun. Ketiga, pengikut Nabi Muhammad yang kembali ke Makkah dipersilahkan untuk bergabung dengan kaum Quraisy. Keempat, menolak orang kaum Quraisy yang hendak menjadi pengikut Nabi Muhammad ke Madinah. Kelima, memberikan kebebasan kepada suku-suku Arab untuk memilih bergabung dengan Rasulullah atau kaum Quraisy di Makkah. Meski ada kesepakatan, perjanjian Hudaybiyah tidak berjalan mulus. Kaum Quraisy membantu suku Bani Bakhr menyerang suku Khuza'ah yang mengakibatkan korban jiwa, sehingga suku Khuza'ah mengadukan peristiwa ini kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan beberapa pertimbangan, Rasulullah segera mengirimkan utusan kepada kaum Quraisy untuk menyelesaikan secara damai. Rasulullah memberikan beberapa usulan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di antara tawaran Rasulullah adalah orang-orang kaum Quraisy Makkah segera menghentikan peperangan dengan suku Khuza'ah. Kedua, kerugian atas jatuhnya korban perang dari suku Khuza'ah harus diganti. Ketiga, membatalkan perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati. Kaum Quraisy memilih membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Pilihan ini membuat Rasulullah SAW bersiap untuk menghadapi kaum Quraisy. Rasulullah segera menyiapkan pasukan dengan jumlah 10.000 orang. Mereka bersiap dan teguh untuk membela Rasulullah, sekaligus siap berangkat ke Makkah. Ketika pasukan Muslim masuk ke Makkah, Nabi Muhammad membuat keputusan mengejutkan dengan mengampuni semua penduduk Makkah tanpa pertumpahan darah. Pembebasan Makkah ini menjadi momentum dalam sejarah Islam, menunjukkan kepemimpinan dan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini berjalan dengan damai, tanpa ada kerusakan apapun, termasuk rumah sesembahan penduduk Quraisy. Sebuah peristiwa penaklukan kota tanpa pertikaian dan peperangan. Peristiwa tersebut dinamakan dengan Fathul Makkah, yakni terbukanya kota Makkah untuk kaum muslimin. Dalam peristiwa tersebut, salah satu tokoh Quraisy yang selama ini memusuhi Nabi Muhammad SAW akhirnya masuk Islam, bernama Abu Sufyan. Tentu ini sangat menguntungkan umat Islam, sehingga Rasulullah pun menyampaikan pengumuman, barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka akan aman. Cara ini hanyalah strategi saja untuk berdakwah menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Peristiwa terbukanya kota Makkah dengan aman dan damai membuat ribuan orang berbondong-bondong masuk Islam. Kekhawatiran kaum Quraisy akan terjadinya peperangan ternyata tidak terbukti.
Rasulullah sangat menghargai dan menghormati penduduk Makkah. Peristiwa terbukanya kota Makkah ini dikisahkan dalam Al-Quran surah An-Nasr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubah. Quran Surah An-Nasr ayat 1-3. Cerita ini memberikan contoh bahwa kadang-kadang kita dapat menyelesaikan masalah tanpa menggunakan kekerasan, dan kebijaksanaan dapat membawa perdamaian. Jadi, jangan takut untuk menunjukkan kasih sayang dan pengampunan, bahkan kepada orang yang sebelumnya dianggap sebagai musuh. Demikianlah peristiwa penting dalam sejarah Fathul Makkah. Semoga kita bisa mengambil inspirasi dan menerapkan keteladanan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.